101,1 Radio Smart FM Makassar. Halo selamat sore Smart Listener, apa kabar Anda sore hari ini ya? Dan seperti biasa di setiap Senin ya, dari jam 5 sore hingga jam 6 petang nanti kita kembali bersama di spesial program ya. Untuk hari ini kita kembali di Senin Inspirasi ya. Dan untuk hari ini saya menghadirkan anak-anak muda ya, dan tentu kalau Anda lihat ya di channel YouTube Smart FM Makassar, untuk saat ini tamu spesial saya hari ini anak muda yang penuh talenta ya, Smart Listener. Dan kita akan ngobrol-ngobrol nih ya bersama mereka. Dan untuk hari ini kita akan membahas dari data jadi cuan. Kok bisa ya? Oke, dan Smart Listener, saya perkenalkan dulu nih ya. Untuk sore hari ini saya sudah bersama dengan Nur Nikmat S. Kabir, CEO Monef.id. Selamat sore. Sore kakak. Yeay. Enaknya manggilnya Nur aja gitu ya? Boleh Nur, boleh Ima. Oh. Boleh apa aja. Boleh apa aja. Kalau gitu Ima aja ya. Boleh. Iya. Oke, dan juga di sini kita sudah bersama dengan Nadia Nurlailia Ningsi, Sekretaris Indonesia Marketing Association Chapter Makassar. Selamat sore. Halo, selamat sore kakak. Selamat sore para pendengar Smart Listener. Smart Listener. Iya. Gimana kabarnya Nadia? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kayaknya ini paling susah gitu ya namanya. Harus latihan dulu ya. Kemudian di sini kita juga sudah bersama dengan Sunarti MR, Business Community Lead Indigo Hub Makassar. Selamat sore Sunarti. Saya manggilnya Selamat sore Kak, biasanya dipanggil Kak Nati. Narti. Iya. Iya. Gimana kabarnya? Sehat juga ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, dan sore hari ini Smart Listener tentunya kita akan berbagi inspirasi dan juga semoga apa yang kita perbincangkan untuk hari ini juga bisa menambah insight Anda ya. Ya, dan Smart Listener, transformasi digital ini merupakan hal yang penting ya untuk dilakukan untuk para pelaku usaha, pelaku bisnis nih ya, bagaimana mereka juga bisa merancang ataupun bisa membuat strategi apa yang mereka bisa lakukan untuk bisa mengembangkan bisnis mereka ke depannya. Dan hari ini kita tentunya Smart Listener, bagaimana kolaborasi antara Monef.id, Yayasan Komunitas Open Source, Kinaim, Indigo dan Indonesia Marketing Association atau IMA ini dapat mendukung pelaku UMKM dalam mengadopsi transformasi digital. Nah, kita akan membahasnya ya untuk sore hari ini bersama dengan tamu-tamu spesial saya sore ini ya. Tapi sebelumnya saya langsung aja ya ke IMA dulu nih ya. Langsung aja ya. Ima, ini gimana nih? Ini tadi dari tema yang kita angkat untuk hari ini, yang kita bahas untuk hari ini mengenai dari data jadi cuan. Kok bisa sih untuk mengambil tema ini? Silakan. Baik, terima kasih Kak. Jadi memang pada saat kami coba kulik gitu ya, apa sih yang paling cocok tema yang buat Smart Listener dengar gitu kan. Saya juga suka banget Smart Listener itu biasanya aja hari Jumat jam 8. jadi memang sering diskusi tentang hal ini gitu. Nah, berkenan dari data ini itu tuh sebenarnya kita terinspirasi dari obrolan kita sama para pengusaha gitu. Nah, mereka punya banyak data, tapi pada akhirnya data itu hanya di catatan buku mereka saja gitu, atau hanya ada di laptop mereka saja gitu. Nah, semakin transformasi digitalnya semakin kencang, datanya tuh tersimpan aja, nggak pernah digunain. Nah, akhirnya kita berpikir, yuk kita mulai nih, kalau bahasa teknya itu data analis gitu kan. Nah, gimana caranya kita mengadopsi metode ini ke para pelaku UMKM kayak gitu. Nah, kita mulai belajar. Kalau misalnya langsung kita terapkan, mereka nggak paham. Tapi ketika misalnya kita coba bilang kayak gini, Bapak Ibu punya data, ayo kita coba bentuk semacam tabulasi data, atau kita bentuk tabel datanya, terus kita temukan pengetahuan atau proses bisnis apa yang terjadi dari data itu.
Nah, kan kalau misalnya contoh ada yang menjual kopi gitu kan, ada jual kopi, ada jual coklat gitu. Ternyata penjualan terbesarnya tuh ada di kopi, gitu kan. Nah, kenapa selama ini kita investnya di coklat? Coklat ya. Contoh atau di barang produk-produk yang lain kayak gitu sih. Itulah asal mula kenapa kita mulai dari starting dari data jadi cuan. Gitu ya. Iya. Tapi Ima kalau melihat untuk saat ini ya, untuk bisa kemampuan untuk membaca data ini, apa sih yang menjadi kendala ya dari para pelaku UMKM ini kira-kira? Pertama, literasi digital dan literasi data. Jadi meskipun kita gini, itu kan sebenarnya sudah bisa kita dapatkan di YouTube ya nggak sih? Di YouTube, di Instagram dan sebagainya. Tapi kemauan kita untuk mau belajar itu agak sulit gitu. Iya, apalagi kalau kota Makassar itu kan kota pedagang ya. Lebih mau untuk selalu berdagang daripada hanya sekedar untuk membaca gitu. Akan tetapi menurut kita saat ini itu tuh menjadi tantangan tersendiri. Kenapa? Ya kalau kita bicara panjangnya itu kan Indonesia 2045 emas gitu. Nah kalau kita nggak sekarang ngejemput itu, nggak mencoba dari akarnya, itu kita akan ketinggalan banget di tahun-tahun itu. Kayak gitu sih. Jadi memang harus memaksa diri gitu ya untuk untuk belajar ya. Oke. Ya. Kalau tadi ya seperti diinformasikan ya, jadi memang itu ada banyak tantangan ya, bagaimana untuk para pelaku usaha ataupun UMKM ini, bagaimana mereka bisa sadar ya untuk bagaimana untuk bisa belajar membaca data ini ya, Mbak Ima ya. Nah, kira-kira bagaimana nih transformasi digital ini bisa meningkatkan profitabilitas bagi pelaku UMKM nih? Oke, sebelumnya mungkin ini sebelum kita masuk ke sana sebenarnya UN itu sudah pernah punya program yang namanya SDGs gitu kan. Bagaimana bikin sesuatu itu berlanjut. Nah, main point dari kegiatan ini sebenarnya adalah keberlanjutan. Jadi contoh kita bikin kegiatan ini. Kegiatan ini bukan menjadi tolak ukurnya tuh bukan berhasil atau tidaknya, tapi kendala apa yang mereka temukan. Kalau kita udah tahu kendalanya secara spesifik, kita tahu keberlanjutannya mau kemana, kayak gitu. Karena yang kami coba temukan transformasi digital itu kalau secara teknologinya kan kompleks ya, tapi kalau untuk membahasakan itu ke teman-teman UMKM ini itu tuh butuh sedikit effort gitu. Jadi bisa jadi ketika itulah kenapa kami berkolaborasi sebenarnya. Karena mau tidak dipungkiri bahwa bahasa teknologi itu agak sulit dipahami gitu. Jadi memang itu menjadi PR kami juga gitu sebagai Asmonef sendiri dan data analis gitu. Terus apa yang dilakukan nih kira-kira untuk kedepannya, bagaimana dari transformasi digital ini bisa juga cukup dipahami ya untuk istilahnya untuk para pelaku usaha ataupun UMKM ini, Ima? Itu kami melalui kemitraan. Jadi kita akan bermitra dengan banyak pelaku-pelaku seperti Ima, Indigo yang memang punya satu targetan yang sama gitu kan. Mereka ini adalah wadah-wadah gitu kan. Kami pun punya wadah sendiri. Tapi ketika kita bisa satu bahasa nih tentang data, itu tuh jauh lebih cepat percepatannya daripada Monef di jalan sendiri atau Ima berjalan itu kan agak terkendali ya. Tapi ketika kita memperbanyak kemitraan, termasuk yang dukung ini juga adalah pemerintah kota juga ikut mendukung, mensupport kegiatan ini. Itu tuh jalan panjangnya kami adalah untuk semua orang bisa terlibat langsung. Kayak gitu. Jadi contoh kalau bahasanya terlalu teknis di Monef, itu mungkin bisa ditranslasi oleh mitra yang lain. Kayak gitu. Susah dimengerti gitu ya. Susah dimengerti maka agak gejelimet gitu ya. Tapi kalau kita ramean kan
otomatis data informasi itu jauh lebih spesifik, lebih mudah mudah dimengerti. dipahami dan sebagainya. Ya, Kayak makanya gitu. kolaborasi ya dengan Iya. IMA dan juga Indigo gitu ya. Indigo. Oke, kita masih lanjut lagi sebentar ya, dan sekali lagi nih Smart Listener, untuk Anda juga nih yang ingin juga berinteraksi ya untuk pembahasan kita untuk sore hari ini, dari data jadi cuan. Wih, tema kita dalam banget gitu ya. Silakan ya di WhatsApp di 0811 4610 11, sekali lagi yang mau bertanya nih sama Ima ya, dari CEO monef.id. Kemudian ada Nadia di sini, Sekretaris Indonesia Marketing Association Chapter Makassar, dan juga ada Narti di sini, MR Business Community Lead Indigo Hub Makassar. Kita masih lanjut lagi sebentar ya, kita break dulu untuk sesaat, dan Smart Listener, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami di Senin Inspirasi ya. Bersama Ima di sini, dan juga ada Nadia, dan juga ada Narti ya. Kita masih ngobrol ya, dan Smart Listener, kita masih membahas nih mengenai dari data jadi cuan ya. Saya lanjut lagi nih ya, sebelum saya ke Nadia dan juga ke Narti ya, saya lanjut dulu nih ke Ima. Ima, kalau kita berbicara mengenai data, sebenarnya data yang seperti apa sih yang memang itu harus ditelaah, harus dicermati, dan juga harus diteliti ini? Oke. Jadi kalau kita namanya usaha ya, Kak, Contohnya gitu ya. Oke. namanya juga usaha, Mhm. pasti kan ada proses transaksinya. Nah, proses transaksinya itulah yang jadi data. Apapun usahanya, mau usahanya kelontong, mau eceran, itu kan ada proses pencatatan bahwa misalnya si Baco beli anu gitu kan. Nah, yang kejadian selama ini adalah ada yang data yang ditulis tangan terus habis itu dilupain. Kayak gitu, lewat, terskip. Nah, padahal kalau kita mau tahu tuh keuntungan oh begini yang masuk transaksi setiap hari gitu kan. Nah, itu kan harus dari catatannya yang pas begitu. Nah, itu yang menjadi kendala kita selama ini. Jadi banyak data itu berubah-berubah karena satu, datanya tidak terkumpul rapi gitu kan, dia tidak di satu pencatatan yang sama. Yang kedua, lupai bahwa ada transaksi itu. Nah, sebenarnya ini dengan adanya digital membantu sekali, setidaknya kita sudah bisa mulai misalnya pakai ya sederhana docs lah, Office begitu. Kalau berat itu Office ada dibilang notes gitu kan. Nah, kalau ada notes itu yang dipakai. Nah, hanya saja memang data-data itu tidak terdokumentasi dengan baik begitu, dan itu yang menjadi kendala ketika kita mau olah datanya, kita mau analisis datanya, karena kalau datanya berantakan itu tuh butuh waktu perbaiki. Jadi kalau misalnya estimasinya contoh tuh satu proyek itu bisanya 1 jam, karena datanya berantakan itu bisa sampai 2 hari. Jadi dicari lagi transaksi 1, transaksi 2, transaksi 3 kayak gitu. Itu sih yang menjadi kendala betul. Jadi itu sangat penting ya untuk Betul. data ini ya. Betul. Oke, jadi data misalnya ya, untuk contoh data yang bisa dianalisa itu adalah data transaksi ya. Ini untuk para, misalnya untuk contohnya ya, untuk para pelaku UMKM ya. Oke, kemudian kalau misalnya nih sudah ada data ya terkumpul, misalnya datanya sudah akurat begitu, selanjutnya bagaimana nih untuk prosesnya? Nah, untuk proses selanjutnya itu tuh kita bisa dengan cara pribadi, jangan pakai bisa. Caranya adalah kita hitung secara manualnya, kita bisa hitung. Misalnya nih, kita kembali ke contoh kasus kopi sama coklat gitu kan. Yang mana berapa kali orang beli, paling banyak orang beli produk yang mana. Nah, itu kan sebenarnya peluang bisnis. Nah, selama ini kita fokus misalnya di barang gitu kan, ternyata si itu yang lebih besar, lebih banyak gitu transaksinya. Nah, itu bisa secara manual. Nah, yang menjadi kompleks itu kalau datanya sudah bentuk digital. Itu kan digital setiap detik ya. Setiap detik 1 detik itu bisa 20 data misalnya, 30 data. Nah, itu kalau mau dihitung manual kan ribet. Nah, itulah di situ kita mulai yang namanya proses analisis data. Tapi kalau misalnya yang eceran, perbaiki perbaiki data transaksi tak. Terus habis itu yang kedua adalah kita bisa hitung
Per hari saja kita rekap. Nah, itu selain sih kita bisa rekap. Nah, misalnya ternyata di hari Senin itu yang laku ini. Hari Selasa yang lebih banyak laku ini. Itu bisa dilihat. Nah, bisa bayangkan kalau misalnya hari Senin yang laku si Anu gitu kan. Ya sudah, berarti modal yang kita punya fokus ke Anu untuk hari Senin. Terus kalau masuk di besok itu hari Selasa misalnya, ternyata si ini lagi yang lebih banyak, ya si ini lagi yang kita push, begitu. Jadi itu ya sangat penting ya untuk bagaimana untuk bisa apa saja transaksi yang terjadi itu harus dicatat gitu ya. Betul. Jangan sampai dilewatkan. Betul. Oke. Baik. Kita masih lanjut lagi nih ya, dan sebentar ini ada juga pertanyaan ya, bagaimana mengapa inisiatif transformasi digital ini menjadi penting untuk mengakselerasi bisnis berbasis data katanya? Inisiatif ini penting karena kalau mungkin yang sering ikut pidatonya Pak Presiden, kita tuh mengalami tsunami data, banyak sekali data per hari, per detik, tapi nggak ada yang olah. Ya kan. Nah, bayangkan saja di Kota Makassar itu kita belum ada bank data untuk satu UMKM tok. Itu beda-beda pasti, dinas ini beda, dinas itu beda. Secara asosiasi pun pasti berbeda angkanya. Nah, kita tuh belum ada bank data. Nah, sedangkan kekuatan terbesar kita sekarang adalah ada di data. Karena itu yang paling memungkinkan kita untuk, contoh nih, kita mau investasi teknologi mana? Bayangkan kalau kita investasi teknologi yang udah puluhan juta atau ratusan juta, padahal itu nggak dibutuhkan, buang-buang duit. Tapi kalau misalnya contoh kita udah punya data, fundingnya pasti lebih cepat gitu. Misalnya kita teknologi apa itu bisa dipakai gitu. Ya, itu ya. Jadi kita masih lanjut lagi nih ya, ngomong sama Ima ya. Saya ke Nadia dulu nih ya. Saya ke Nadia. Jadi ini data sangat penting ya untuk transformasi ataupun bagaimana mengembangkan ya satu usaha. Nah, kalau dari Ima sendiri, apa sih pentingnya dari data ini? Oke. Baik. Jadi kalau di IMA sendiri itu kita kan biasanya membantu UMKM untuk menginkubasi bisnisnya mereka. Jadi rata-rata itu kendalanya kalau dari UMKM sendiri itu ketika kita mulai proses inkubasinya, kita tanyakan masalahnya, kadang mereka cuman fokus pada buat produk saja terus begitu. Tapi kalau ketika kita tanya ini pembukuannya berantakan semuanya. Kita tanya ini sudah tahu belum segmentasi pelanggannya ini siapa saja begitu. Itu mereka belum terlalu paham yang seperti itu. Padahal mereka punya transaksi pembelian, transaksi penjualan produknya, tapi kenapa untuk penjualannya ini masih begitu-begitu saja begitu. Padahal kan memang ketika kita bisa mengelola data itu dengan baik, ini bisa meningkatkan proses atau penjualannya ini nanti ke depannya. Salah satu contohnya misalnya kita kemarin ada inkubasi 2 UMKM. Jadi tiap tahun itu IMA punya kegiatan namanya UMKM Award. Jadi itu seluruh Indonesia. Jadi kita kirim dari Makassar itu ada 2 UMKM, satu terkait di bidang kecantikan, yaitu ada bedak bolong Indo Emeng, itu salah satunya. Itu dari rumahan, dia sudah go internasional gitu kan. Dia memanfaatkan para petani-petani lokal, bahan-bahan lokal dan lain-lain gitu. Penjualannya tinggi, tapi ketika kita lakukan inkubasi ternyata belum tepat sasaran begitu. Pas kita lihat data penjualannya, ternyata kebanyakan yang menggunakan bedak bolong ini adalah wanita di atas 40 tahun begitu. Jadi mungkin yang dulu-dulunya itu pernah menggunakan lulur sewaktu muda. Nah, ketika saat ini sudah dewasa, mereka melihat kembali ada produk yang seperti ini, mereka tertarik kembali. Nah, itu kan misalnya kita sudah tahu segmentasinya tuh bahwa ternyata adalah wanita 40 ke atas. Ini bisa kita buat campaign yang memang menyasar
para segmen itu tadi. Seperti itu contohnya. Jadi lebih hemat biaya lah dalam proses promosinya dan lebih tepat sasaran. Itu mungkin salah satu contoh ketika para UMKM ini paham bahwa data itu sangat penting untuk proses pengembangan bisnis mereka. Seperti itu. Jadi banyak kendala-kendala yang seperti itu yang belum dipahami oleh para pelaku UMKM. Makanya ketika kami bertemu dengan Monef menawarkan kerjasama bahwa ini penting loh buat para pelaku UMKM untuk mereka bisa tahu lebih banyak terkait datanya. Ini kami langsung membuka lebar-lebar kesempatan untuk bekerja sama dengan Monef ini. Begitu. Oke. Kalau dari Narti sendiri ini seperti apa nih kerjasama dengan Monef? Ya. Nah, Indigo itu sendiri sebenarnya inkubator dan akselerator untuk startup digital. Nah, Monef.id sebenarnya awal kami berjumpa tuh sebelumnya mereka belum terbentuk tim gitu loh, Bu. Jadi mereka masih talent yang kebetulan pada suatu hari berkumpul di Indigo Hub Makassar. Dan kebetulan juga pada hari itu ketemunya pas nih timnya, ada hacker, hipster, dan hustler. Jadi ada yang memang fokus ke tim bisnis, ada yang jago ngedesain, dan ada yang jago di tech-nya. Ketemulah pada saat itu, dan saya sarankan gimana nih kalau misalnya teman-teman coba deh bikin tim. Kemudian asiknya lagi teman-teman join gitu, mau gitu untuk oke deh Kak, kita bikin tim. Dari ngobrol akhirnya terbentuk. Iya betul. Hingga akhirnya saya sarankan untuk mengikuti program kolaborasi Indigo dengan 1000 startup Hack for ID. Mereka ikut kegiatannya sekitaran 2 hari untuk melakukan desain sprint, kemudian buat problem solution fit, hingga akhirnya terbentuklah tim Monef.id ini. Kalau dengan Ima sendiri, kebetulan Ima ini partner kami ya, secara ekosistem kami memang udah partnership sejak dulu, sejak tahun 2017 kali ya Kak Nat. Jadi awal Indigo didirikan, Indigo Hub Makassar didirikan itu Ima sudah join gitu. Gitu. Nah ini ya tentunya untuk data ini ya, kedepannya ini ada banyak hal yang perlu dilakukan gitu ya, bagaimana khususnya untuk bagaimana para pelaku UMKM ini untuk bisa lebih mengerti ya bahwa data ini sangat penting ya untuk bisa mengembangkan bisnis mereka. Dan akhirnya nanti itu akan dilaksanakan seminar gitu ya, atau silakan dari Monef ya, kelas ilmu datanya. Oh iya dong, ada ya. Nah ini gimana nih nanti konsep acaranya bagaimana nih ya? Jadi memang kami tuh punya tantangan tersendiri soalnya untuk kelas ini. Tantangannya cerita ya. Jadi tantangannya kelas ini adalah bahasa tech yang diumumkan, yang digeneralkan. Bahasa IT spesifiknya. Jadi kita sebenarnya kalau dunia itu tuh mengenal data science gitu kan. Nah, cuman kalau dalam bisnis kita ubah lagi tuh. Lebih kena gitu. Itulah lebih sederhana. Makanya dari data jadi cuan tuh sebenarnya itu turunan dari data science yang kita coba bumikan gitu. Sampai akhirnya kita coba kulik sama ada nanti pematerinya, dia memang seorang trainer yang dari Jakarta memang, terus pernah kolaborasi dengan kami tentang terkait digitalan gitu kan. Nah, untuk khusus Makassar memang kita coba ubah. Jadi kita coba kemas dalam 3 hari yang ternyata kata teman-teman tuh lama katanya, 6-8. Tapi coba kita berpikir, ini ilmu seberat itu nggak bisa 1 hari gitu. Itu tuh mesti kayak oke, hari ini kita belajar ini dulu ya gitu. Besok baru gitu. Kira-kira ada nggak ada gambaran nggak untuk hari pertama itu belajar apa sih? Jadi penasaran gitu kan? Benar. Tapi dari Ima sendiri nih untuk bisa ngasih informasi juga ya bahwa untuk ngolah data ataupun bisa analisa data ini memang itu sangat penting ya untuk para pelaku UMKM. Ini untuk informasinya itu seperti apa untuk para pelaku UMKM yang bergabung di Ima ini?
Ya. Jadi untuk informasinya kami kan ada beberapa UMKM. Jadi kami share informasi ini ke mereka-mereka para pelaku UMKM dan memang pada excited buat ikut begitu. Karena ini adalah kesempatan emas ya. Kapan lagi kita bisa dapat pelatihan data gratis gitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang nonton ini atau yang dengar gitu ya, yang dengar Penasaran mau kayak seperti apa nanti pelatihannya? ini kesempatan Cus buat ya, ikut. ikutan ya. Gimana Indigo? Oke. Oke, kalau di ekosistem startup sebenarnya ekosistem bisnis secara umum ya, ini kan ada dua nih, ada yang mengarah ke konvensional, ada yang ke digital. Nah, yang konvensional inilah yang kita sebut dengan UMKM, sedangkan yang digital lebih dikenal dengan istilah startup. Nah, kebetulan nih, kalau misalnya teman-teman pengen join program inkubasi tapi basic kalian digital gitu ya, bisa ke Indigo. Sedangkan kalau misalnya basic kalian konvensional, silahkan ke IMA gitu. Jadi bisa milih gitu ya. Oke. Gimana? Kita lanjut lagi nanti Boleh. untuk kelasnya atau pelatihannya seperti apa? Atau kita break dulu ya? Kita break dulu. Oke, kita break dulu ya untuk sesi yang terakhir ya. Siap. Oke, dan Smart Listener jadinya penasaran ya. Kalau yang mau ikutan untuk kelasnya itu gimana caranya? Oh, sebentar. Oke, untuk untuk WhatsApp-nya 0811 4610 11 kalau mau daftar juga buruan ya. Sekarang juga boleh gitu ya. Oke, di 0811 4610 11 untuk live chatnya di channel YouTube Smart FM Makassar untuk Anda yang mau bertanya nih dengan tamu spesial saya di sore hari ini juga boleh banget ya. Live chat di channel YouTube Smart FM Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, Smart Listener, kita sampai di segmen ketiga ya. Dan kita masih ngobrol lagi dari data jadi cuan ya. Jadi ini penting banget untuk dari para pelaku UMKM ya untuk mengetahui bagaimana untuk analisa data ya. Data analis ini sangat penting ya. Oke, next untuk profesi berikutnya ini, wah ini menjadi peluang ya ataupun potensi ke depan ya bagaimana untuk menjadi data analis ini ya. Oke. Dan sebelum kita kembali lagi untuk nanti untuk kelas pelatihan yang dibuka ya dari monef.id, saya mau kembali lagi ke Indigo. Tentunya saya juga penasaran ya untuk program-program di Indigo Hub sendiri itu apa-apa saja sih? Ya. Sebenarnya Indigo ini merupakan program inkubasi dan akselerasi by Telkom Indonesia sebenarnya. Untuk programnya yang di dalam kita ada 3. Yang pertama itu kita ada inkubasi. Jadi di sini kita fokusnya ke problem yang worth to solve. Jadi outputnya memang problem solution fit untuk startup ya, atau mungkin bisnis digital. Kemudian yang kedua kita ada program akselerasi. Sebenarnya di sini ada juga inkubasi untuk game. Jadi bukan cuman yang bisnis startup reguler aja ya teman-teman. Kita juga menginkubasi startup game gitu loh. Kemudian untuk level up atau mungkin istilahnya scale up ya, kita ada program akselerasi di mana teman-teman yang bergelut di bisnis digital atau startup ini kita sinergikan lagi dengan unit-unit lain, entah itu misalnya Telkom atau venture capital atau mungkin angel investor gitu loh Bu. Jadi selain kalau misalnya bisnis digital ini join ke Indigo, bakalan dapat mentoring juga mulai dari technical mungkin sampai ke vertikalnya atau ke industrinya. Selain itu kita juga otomatis memberikan pendanaan. Jadi kita sediakan sekitar 750 juta sampai 2M gitu. Untuk mereka yang bergabung ya untuk Iya, bisnis digital ini ya. Iya, benar Bu. Oke. Jadi kalau semuanya ada yang mendengarkan nih ya, ingin mengetahui lebih banyak lagi, seperti apa informasinya? Kalau informasi lebih lanjut langsung saja deh ke Indigo
ada nih di Petarani. Jadi di Indigo tuh ada working space juga. Jadi kalau misalnya teman-teman memang tertarik untuk develop bisnis, entah itu digital atau UMKM, bisa, karena untuk skala digital itu ada Indigonya. Kalau misalnya yang konvensional ada IMA juga. Jadi paket lengkap nih, silakan datang aja gitu. Paket komplit gitu ya. Iya. Nah, jadi yang digital tuh ada Indigo, kemudian yang konvensional itu ada IMA. Kita lanjut lagi. Oke. Jadi gimana nih nanti untuk konsep pembelajarannya di sana nih untuk belajar data ini? Jadi konsepnya itu kita kayak kelas biasa, tapi kita tuh di hari pertama tuh fokus hanya untuk membersihkan data. Jadi kita mulai cek tuh datanya, apakah datanya ada double misalnya, ada yang kelewat kah misalnya. Nah itu kita fokus di hari pertama. Di hari keduanya itu kita fokus ke bisnis metrik kalau bahasa tekniknya, tapi kalau bahasa pada umumnya itu adalah apa yang ingin kita tuju. Misalnya kita kriteria produk kita seperti apa, siapa pengguna kita, gitu kan, siapa saja yang sudah beli atau pakai layanannya kita. Nah di hari terakhir nih itu kita membuat laporannya. Itulah kenapa mesti 3 hari, karena kalau misalnya kita skip 1 hari nih, hari kedua kita nggak mungkin gini, kita mau bicara bisnis tapi nggak tahu transaksinya datanya tuh masih hancur gitu kan, tidak bisa kita gunakan. Tapi kalau di hari pertama kita membersihkan datanya, bagaimana mengelola data, bagaimana mendapatkan data gitu. Nah itu di hari pertama fokusnya, diurutkan datanya itu di hari pertama semua. Kalau yang mendaftar saya ya duluan ya. Siap. Oke. Nah itu ya. Jadi apa aja sih manfaat yang didapatkan nanti nih kalau semuanya dari para pelaku UMKM yang mau ikutan untuk acara ini nantinya ya. Kemudian untuk startup yang digital ini juga bisa ikutan atau gimana? Juga bisa ya? Iya Bu, bisa banget Ya. Untuk persyaratannya apa saja sih? Persyaratannya tuh sebenarnya kita ada, pertama komitmen dulu. Iya betul. Harus ada komitmen. Kenapa? Iya. Karena gini, pematerinya udah jauh-jauh nih. Iya kan, dari Jakarta ya? Bukan, dari Jakarta pertama. Yang kedua adalah yang kita ngejar itu adalah kita butuh bertumbuh. Dan kalau namanya bertumbuh itu perlu ada kemauan, kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah mau belajar, itu aja. Jadi langsung ya. Iya, langsung praktek langsung. Kenapa? Karena kalau kita tidak ada hal-hal seperti itu tuh kita nggak akan pernah maju-maju gitu. Selalu stuck di situ saja. Tapi kalau kita mau coba mengikuti alurnya dan misalnya kayak gini, wah ini materinya terlalu berat, disampaikan gitu. Komunikasikan. Dikomunikasikan gitu ya. Sehingga kami pun juga mengerti, oh ternyata problemnya itu kenapa orang tidak mau belajar tuh di sini. Gitu, karena kan memang orang tuh kebanyakan tidak mau mempelajari ilmu baru karena dia menganggap itu terlalu sulit dan sebagainya. Nah, dengan kolaborasi ini sebenarnya kita mau tuh grow up sama-sama gitu, grow up together, nggak hanya kayak Monef sendiri misalnya, IMA sendiri atau Indigo sendiri, tapi kita mau sama-sama. Nah, jalurnya satu-satunya adalah mau belajar. Ya. Betul. Jadi memang harus ada kolaborasi juga ya. Kemudian dari dari Nadia sendiri nih untuk sosialisasi ya ke dari para pelaku UMKM ataupun dari anggota dari IMA sendiri, itu gimana sih nantinya untuk ikutan juga acaranya nanti ya, itu seperti apa? Oke, jadi buat para teman-teman di luar sana, pelaku UMKM maupun yang bukan pelaku UMKM, misalnya mahasiswa mau ikutan juga tetap bisa. Umum juga bisa gitu ya. Jadi untuk infonya itu kami ada sosial media. Kalau dari IMA sendiri ada Instagram dan juga Facebook. Tinggal ketik aja IMA Chapter MKS Official kalau Instagramnya. Kalau di Facebooknya ada IMA Chapter Makassar begitu. Nanti di situ ada update info-info seputar kegiatan Monef ini, dan tentunya juga di Instagramnya Monef sendiri dan di Indigo juga gitu. Follow Instagramnya dulu untuk dapatkan informasinya gitu. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan dari Indigo? Ya, silakan.
teman-teman wajib join sih. Pertama di event ini akan otomatis akan ada proses matchmaking antara talent dengan industri gitu loh ya. Dan prosesnya pun end to end. Jadi wajib ikut sih. Oke, segera ya buruan untuk daftar. Harus registrasi dulu ya. Oke, silakan. Kalau registrasinya itu bisa pakai coba cek akun sosial medianya kita, ada dari IMA, ada dari monef.id juga. Tapi yang paling penting itu catatannya ketika mendaftar adalah don't think just jump gitu ya. Soalnya kebanyakan itu kan ketika mendaftar tuh yang saya cek ya, para pendaftar ini yang keraguan-raguannya itu adalah ini materinya berat nggak sih gitu kan. Iya, hitung-hitungan gak sih, sama kayak orang belajar statistik ini akan ada gimananya gitu kan. Don't think just jump, lalu kemudian klik bit.ly /regis akselerasi bisnis. Bisa di-announce lagi sekali lagi nih. Oke, sekali lagi bit.ly /regis akselerasi bisnis. Oke. Untuk informasi lebih lengkapnya lagi silakan ya untuk follow sosial media mereka ya, dari IMA, Indonesian Marketing Association, kemudian Indigo Hub, dan juga dari monef.id. Dan untuk Anda juga yang pengen menyaksikan ataupun nonton lagi nih ya untuk tayangan perbincangan kita di sore hari ini, silakan untuk ke channel YouTube Smart FM Makassar. Siap. Oke, sekali lagi terima kasih ya untuk IMA dari CEO monef.id, kemudian ada Nadia, Sekretaris Indonesia Marketing Association Chapter Makassar, dan juga ada Narti di sini, MR Business Community Lead Indigo Hub Makassar. Sekali lagi terima kasih ya untuk semuanya ya. Oke. Dan Smart Listener, demikian untuk perbincangan kita di sore hari ini ya. Dan sekali lagi untuk tayangannya Anda juga bisa menyaksikannya di channel YouTube Smart FM Makassar. Saya Mirza Arianti pamit, selamat sore dan sampai jumpa. Bye bye.